warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Anastasia dari kelas 10 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan menggunakan alat ukur dan memiliki satuan. Nah, sebelum kita lebih jauh melangkah ke dalam materi pengukuran, kita harus terlebih dahulu menguasai materi apa itu besaran. Nah, pertama-tama kita akan mulai dari pengertian besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki satuan. Nah, kalian tahu nggak kalau besaran itu terbagi dua loh. Yang pertama, ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran utama yang dapat menurunkan besaran-besaran lainnya. Nah, besaran pokok terdiri atas 7 besaran. Yang pertama, panjang, kedua, massa, ketiga, suhu, keempat, waktu, kelima, arus listrik, keenam, jumlah zat, dan ketujuh, intensitas cahaya. Nah, ketujuh besaran tadi memiliki satuan dan simbol masing-masing loh. Untuk selengkapnya, kalian boleh lihat dalam tabel berikut ini. Nah, ini dia tabel besaran pokok beserta satuan dan lambang satuannya. Yang pertama, ada besaran panjang, satuannya meter, dan lambang satuannya dituliskan dalam huruf M kecil. Yang kedua, ada massa, satuannya kilogram, dan lambang satuannya dituliskan dalam huruf KG kecil. Dan yang ketiga, ada besaran waktu, satuannya sekon, dan lambang satuannya dituliskan dalam huruf S kecil. Yang keempat, ada suhu, satuannya itu Kelvin, dan lambang satuannya dituliskan dalam huruf kapital K. Dan yang kelima, ada kode arus, satuannya itu ampere, dan lambang satuannya dituliskan dalam huruf kapital A. Dan yang keenam, ada jumlah molekul zat, satuannya mol, dan lambang satuannya dituliskan mol dalam huruf kecil. Yang ketujuh, ada intensitas cahaya, satuannya kandela, lambang satuannya CD dalam huruf kecil. Lanjut ke besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh besaran turunan ada banyak sekali loh, namun yang sempat saya rangkum hanya sebagian saja. Contoh besaran turunan, yang pertama ada luas, kedua volume, ketiga kecepatan, keempat percepatan, dan kelima massa jenis. Nah, contoh besaran turunan tadi juga memiliki simbol dan satuan dan juga rumus. Nah, untuk selengkapnya kalian bisa lihat dalam tabel berikut ini. Ini dia tabel besaran turunan beserta rumus dan satuannya. Yang pertama, ada luas. Rumus mencari luas adalah panjang kali lebar, dan satuannya itu meter pangkat 2 atau dibaca meter persegi. Yang kedua, ada volume. Rumus mencari volume ialah panjang kali lebar kali tinggi. Satuannya meter pangkat 3 atau dibaca meter kubik. Yang ketiga, ada kecepatan.
Rumus mencarinya adalah jarak dibagi waktu, satuannya itu meter per sekon. Yang keempat, ada percepatan. Rumus mencari percepatan adalah kecepatan dibagi waktu dan satuannya adalah meter per sekon pangkat 2. Yang kelima, ada massa jenis. Rumus mencarinya adalah massa dibagi volume dan satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3. Nah, sekarang kita akan beralih ke alat ukur. Yang pertama, untuk mengukur panjang, kita boleh menggunakan alat ukur seperti penggaris, mikrometer sekrup, dan jangka sorong. Kedua, untuk mengukur massa, boleh digunakan timbangan dan juga neraca. Yang ketiga, untuk mengukur suhu, kalian boleh menggunakan termometer. Yang keempat, untuk mengukur waktu, kalian boleh menggunakan jam atau stopwatch. Dari sekian alat ukur yang sudah saya sebut tadi, yang akan saya peragakan hanya 2, yaitu alat ukur panjang, yaitu penggaris, dan alat ukur massa, yaitu timbangan. Nah, terlebih dahulu saya akan memperagakan cara mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan penggaris. Tapi terlebih dahulu kalian harus mengetahui bagian-bagian dari penggaris. Nah, di sini dalam penggaris yang saya punya ini terdapat angka yang menunjukkan panjang dalam satuan sentimeter. Nah, di bawah ini adalah angka yang menunjukkan panjang suatu benda dengan menggunakan satuan inci. Nah, ini dia penggarisnya dari sisi detailnya. Kalian bisa lihat di sini ada yang warna hitam dan ada yang warna merah. Dan yang warna hitam ini satuannya sentimeter, sedangkan yang warna merah ini satuannya inci. Tetapi saya akan membahas satuan sentimeternya saja. Nah, di sini kalian bisa lihat ada banyak angka yang warna hitam ini. Jarak suatu angka ke angka lainnya itu bernilai 1 cm. Contohnya dari 0 ke 1 ini jaraknya 1 cm, 1 ke 2 1 cm, 2 ke 3 1 cm, begitu pula seterusnya. Dan angka-angka inilah yang akan menentukan nilai panjang benda yang akan diukur. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan cara mengukur suatu benda menggunakan penggaris ini. Nah, selanjutnya kita akan memulai mengukur panjang kertas ini, yaitu dari titik ini ke titik ini. Dalam menggunakan penggaris, sebaiknya kita memulai pengukuran pada titik 0. Nah, titik 0-nya ternyata berada di sini. Lalu, titik 0 itu kita tempatkan pada titik ujung dari kertas ini. Dan ingat, cara penempatannya harus pas, tepat, dan tidak boleh miring sama sekali. Setelah seperti ini, kita melanjutkan ke titik kertas selanjutnya dan melihat pada angka berapakah titik itu berhenti.
Nah, ternyata titik ini berhenti tepat pada angka 21. Artinya, panjang kertas ini adalah 21 cm. Selanjutnya, kita akan mengukur massa benda menggunakan timbangan. Nah, kali ini saya mempunyai timbangan kue. Nah, pada bagian pertama ini ada lingkaran. Nah, di dalamnya ada jarum dan juga beberapa angka-angka. Nah, jarum ini nanti akan berputar mengelilingi angka ini sesuai dengan massa yang kita ukur. Lanjut, di sini ada piring dari timbangan ini. Fungsinya adalah tempat menaruh beban massa tersebut. Kali ini saya akan mengukur massa benda, yaitu 1 gelas air mineral dan 1 tempat kacamata. Nah, sebelum kalian memulai pengukuran, kalian harus memastikan bahwa jarum pada lingkaran ini menunjukkan dan tepat pada angka 0. Setelah itu, kalian menaikkan benda ini ke atas piring timbangan. Kalian bisa lihat setelah saya menaikkan air mineral ini, jarum pada lingkaran ini mulai bergerak dari 0 ke titik ini. Selanjutnya saya akan menaikkan tempat kacamata ini juga ke atas piring timbangan. Nah, kalian bisa lihat ini jarum dari timbangan ini sudah bergerak. Nah, sekarang tinggal kita melihat pada titik berapakah jarum timbangan ini berhenti. Nah, ternyata pada titik 300 lewat 1 titik. 1 titik kecil ini bernilai 10 gram. Jadi 300 ditambah 10 sama dengan 310. Jadi totalnya 310 gram. Jadi massa benda ini adalah 310 gram. Mudah kan? Tadi kita telah mengukur panjang benda dan juga massa benda. Nah, bagaimana menurut kalian? Gampang kan? Nah, setelah menonton video ini, kalian bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Tetapi ingat, selalu jaga ketepatan dan ketelitian kalian dalam mengukur ya, karena salah sedikit kalian tidak tepat dan tidak teliti dalam pengukuran, hasilnya sudah pasti akan salah. Jadi tetap teliti ya. Sekian dulu video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.